Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Borositoru, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara menemukan solusi layak awal untuk kasus transportasi pada riset operasi. Mari kita lihat definisi kasus transportasi. Ada kasus optimasi yang dapat diselesaikan dengan versi lebih mudah menggunakan metode simplex untuk memecahkan kasus yang melibatkan alokasi sumber daya produk ke tujuan produk. Jenis kasus ini sering disebut kasus transportasi. Misalnya, alokasi daya dari pembangkit listrik yang berbeda ke kota-kota yang berbeda pula, yang dimana untuk meminimalkan total biaya transmisi. Pada kasus transportasi biasanya ada tabel biaya atau cost. Seperti contoh di sini, angka di dalam setiap sel menunjukkan, atau angka di dalam setiap sel kecil yang di atas itu menunjukkan unit biaya transmisi daya dari setiap pembangkit ke masing-masing kota. Angka di sisi kanan tabel menunjukkan kapasitas maksimum, dan angka di bawah tabel menunjukkan permintaan minimum dari setiap kota yang harus dipenuhi. Dengan transportasi, kita dapat merumuskan kasus seperti ini terkait biaya pengiriman transmisi dari masing-masing pembangkit ke kota-kota. Kita akan merumuskan kasus ini dengan meminimalkan total biaya transmisi pengiriman yang akan kita definisikan sebagai variabel keputusan. Nilai di dalam setiap sel menunjukkan biaya transmisi unit daya dari pembangkit ke kota. Misalnya, jika kita transfer 1 unit daya dari pembangkit 1 ke kota 1, maka harus membayar sebesar $8. Jadi, biaya untuk mengirim transmisi 1 unit daya dari pembangkit 1 ke kota 1 sebesar $8. Jika 2 unit daya, maka kita harus membayar 2 kali lipat dari $8, yaitu $16. Kesimpulannya, jika kita transfer X unit, maka kita bayar $8X untuk tiap transmisi daya. Kita definisikan variabel keputusan dari kasus ini, yakni jumlah pasokan dari pembangkit 1 ke kota C, kita rumuskan sebagai XIJ. Kita dapat tentukan fungsi tujuan dengan rumus ini. Dalam kasus transportasi, biasanya terdapat 2 set kendala, 1 set untuk permintaan dan 1 set untuk persediaan atau kapasitas. Pertama, kita pastikan bahwa setiap pembangkit tidak menawarkan biaya lebih dari kapasitasnya. Total biaya yang diberikan pembangkit 1 tidak melebihi kapasitasnya, yaitu 45, sehingga kendala pada kapasitas daya pembangkit 1 akan menjadi total daya dalam penawaran atau pengiriman. Pembatas kurang dari atau sama dengan 45 akan berlaku untuk pembangkit kedua dan ketiga juga. Sekumpulan kendala ini sering disebut dengan kendala pengiriman. Selain itu, kita harus pastikan jumlah permintaan tiap kota sesuai dengan kapasitas persediaan. Penjumlahan kolom menunjukkan tabel daya yang tersedia untuk masing-masing kota. Batasan tiap kolom pada tabel adalah batasan permintaan satu kota sebagai penjumlahan dari variabel keputusan yang lebih besar atau sama dengan 45. Artinya, permintaan ini sebagai persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Pembangkit bisa saja menyediakan kapasitas lebih dari 45 ke kota 1. Kita tulis satu kendala untuk setiap kolom tabel ini. Rangkaian kendala ini disebut kendala permintaan, dan semua variabel ini harus bernilai positif. Kasus ini adalah kasus program linear. Kita punya kendala dengan tanda-tanda yang lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, sehingga untuk menyelesaikan kasus ini, kita punya 2 opsi. Yang pertama, kita dapat gunakan metode Big M atau 2 fase, tapi terdapat metode simplex yang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Metode ini bekerja dalam 2 langkah. Yang pertama, kita harus temukan solusi layak awal untuk kasus tersebut. Ada 3 metode berbeda untuk menemukan solusi layak awal untuk kasus seperti ini. Pertama, metode Northwest Corner. Kedua, metode least cost. Dan ketiga, metode Vogel. Setelah menemukan solusi layak awal menggunakan salah satu metode tersebut, kita bisa tingkatkan solusi layak awal tersebut menjadi solusi yang lebih optimal lagi.
Kelebihan 3 dari metode tersebut ketimbang metode Big M atau 2 fase adalah berkurangnya upaya permutasi atau formula hitung. Kita tidak perlu menghitung tabel simplex untuk semua variabel keputusan. Jadi, dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar 3 metode untuk menemukan solusi layak awal pada kasus transformasi pada metode Corner, metode least cost, dan juga metode Vogel. Ingat sekali lagi, solusi layak awal ini bukan dan belum dikatakan sebagai solusi optimal. Dalam pembahasan selanjutnya, pertama-tama, mari kita bahas metode Northwest Corner. Kita juga temukan solusi layak awal untuk kasus alokasi ini. Sebelum menyelesaikan kasus, kita harus pastikan kasus tersebut adalah transportasi seimbang. Transportasi seimbang adalah kasus transportasi di mana permintaan sama dengan kapasitas atau persediaan. Angka-angka di sisi kanan tabel menunjukkan kapasitas, dan angka-angka di bawah tabel menunjukkan permintaan. Total persediaan untuk kasus ini adalah 155. 45 ditambah 60 ditambah 50. Di bagian bawah tabel menunjukkan permintaan yang jumlahnya 155. Artinya, permintaan sama dengan kapasitas. Kasus ini merupakan transportasi seimbang. Jika permintaan lebih besar daripada persediaan atau pengiriman, maka tidak akan ada solusi layak awal. Maka tidak mungkin perusahaan atau pembangkit dapat memenuhi semua permintaan yang ada dalam kasus tersebut. Namun, jika persediaan lebih dari permintaan, maka masih ada peluang untuk mendapatkan solusi optimal pada kasus ini. Kita lakukan manipulasi tabel sebelum melanjutkan ke solusi optimal. Untuk saat ini, kita tidak akan membahas manipulasi tabel tersebut. Kita anggap bahwa kasus kita seimbang, dan kita lanjutkan dengan contoh yang kita punya. Demikian teman-teman untuk pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Fitriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.